Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil berpikir keras. Ia merasa penasaran dengan Abu Nawas, si cendekiawan yang selalu berhasil mengatasi tantangannya. Raja merasa dirinya, sebagai seorang raja, harus bisa lebih cerdik dari siapapun, termasuk Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk melibatkan Abu Nawas dan mencari kesalahannya. Raja lalu memanggil para pengawalnya dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan Abu Nawas, dan aku ingin memberikan sebuah perintah yang tidak mungkin bisa ia laksanakan. Saya ingin melihat apakah kali ini ia bisa lolos atau tidak." Para pengawal pun segera memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas memberi salam kepada raja dan bertanya, "Apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba?" Raja tersenyum licik. "Wahai Abu Nawas, saya ingin memberikanmu tugas yang sangat mudah. Tapi jika Anda gagal menjalankannya, maka Anda akan dihukum. Kau harus membawaku kucing yang bisa berdoa." Abu Nawas terkejut mendengar perintah aneh itu. Namun, dengan sikap tenang, ia menjawab, "Ampun, Baginda. Hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Namun, izinkan hamba diberi waktu 3 hari untuk mencari kucing tersebut." Raja pun setuju. Abu Nawas segera pulang dan berpikir keras tentang cara memenuhi permintaan tersebut. Ia menyadari bahwa mencari kucing yang bisa berdoa adalah hal yang mustahil. Namun, sebagai orang yang cerdik, ia tidak mudah menyerah. Pada hari pertama, Abu Nawas memikirkan berbagai cara untuk menjawab tantangan tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar desanya sambil memperhatikan tingkah laku kucing-kucing di sana. Ia bahkan sempat bertanya kepada beberapa orang, namun tidak menemukan solusi. Saat malam tiba, Abu Nawas akhirnya menemukan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya dari perintah aneh raja. Ia memutuskan untuk melatih seekor kucing miliknya untuk membawa mangkuk di atas kepala dengan cara yang unik. Ia menaruh makanan di dalam mangkuk itu dan membiarkan kucing tersebut mengangkat mangkuk sambil berjalan. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai melatih kucingnya secara intens. Ia mengajarkan kucingnya cara membawa mangkuk kecil berisi ikan kering di atas kepalanya. Jika kucing tersebut berhasil membawa mangkuk itu tanpa menumpahkan isinya, maka ia akan diberi makan. Jika tidak, dia tidak akan diberi makan. Seiring waktu, kucing itu mulai bisa menjaga keseimbangan dan membawa mangkuk tanpa terjatuh. Namun, Abu Nawas juga tahu bahwa kucing ini tidak benar-benar tertidur. Ia hanya berharap raja akan terkejut dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di hari ketiga, tiba waktunya Abu Nawas kembali ke istana untuk memenuhi perintah raja. Ia membawa kucing yang sudah ia latih dengan penuh percaya diri. Raja menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan, yakin bahwa Abu Nawas pasti tidak akan bisa memenuhi permintaannya. "Wahai Abu Nawas, di mana kucing yang bisa berdoa itu?" tanya raja dengan nada meremehkan. Abu Nawas dengan menjawab, "Ampun, Baginda. Inilah kucing yang Baginda minta. Lihatlah sendiri bagaimana kucing ini berdoa." Abu Nawas lalu menaruh kucing tersebut di hadapan raja. Kucing itu mulai berjalan dengan perlahan, membawa mangkuk di atas kepalanya. Setiap langkahnya seakan penuh kehati-hatian, seperti kucing itu sedang berdoa agar tidak menjatuhkan mangkuk tersebut. Raja terkejut melihat pemandangan itu. Ia tertawa keras dan berkata, "Abu Nawas, ini bukan kucing yang berdoa. Ini hanyalah kucing yang berenang membawa mangkuk." Namun Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Apakah Baginda pernah melihat kucing lain yang bisa membawa mangkuk dengan seimbang seperti ini? Bukankah setiap gerakannya seperti seseorang yang sedang berdoa?"
Ia melangkah dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, seperti sedang mendakikan doa kepada Tuhan agar tidak menjatuhkan mangkuknya. Raja teringat, memikirkan kata-kata Abu Nawas. Memang benar, kucing itu tidak benar-benar berdoa, namun keadaannya seperti menggambarkan seseorang yang sedang memohon dan berusaha keras agar tidak melakukan kesalahan. Raja pun merasa takjub dengan kecerdikan Abu Nawas dan memahami bahwa apa yang tampak sederhana namun memiliki makna yang di dalam. Akhir cerita, Raja menyadari kebijaksanaan Abu Nawas. Raja akhirnya tertawa lepas dan berkata, "Abu Nawas, kau memang sangat cerdik. Aku mengakui kecerdikanmu. Meskipun aku mencoba memikatmu, kau selalu berhasil menemukan jalan keluar yang tak pernah terpikirkan olehku. Kucing ini memang tidak benar-benar berdoa, tapi cara kau mengajarkan dan membawaku sungguh membuatku sadar bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Baginda. Hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang hamba miliki. Setiap makhluk hidup punya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, meski mungkin bukan dengan cara yang kita pahami." Raja pun merasa senang dan mengampuni Abu Nawas. Mereka berdua tertawa bersama, dan Raja tidak lagi mencoba mencari kesalahan Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja semakin menghargai kebijaksanaan yang dimiliki Abu Nawas, dan mereka hidup dalam kedamaian. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang terkenal, sedang berada di taman istananya yang indah. Ia menikmati keindahan bunga-bunga yang bermekaran dan rumput hijau yang terhampar luas. Tiba-tiba, datanglah seorang utusan dari negeri tetangga. Raja Harun menyambut utusan itu dengan hangat, namun utusan tersebut membawa kabar buruk. Ia menyampaikan bahwa negeri tetangga itu mengalami masalah besar. Padang pasir yang luas telah membuat negeri mereka kekeringan, dan hampir tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Mendengar hal itu, Raja Harun merasa kasihan dan ingin membantu. Ia berpikir keras mencari cara agar bisa menumbuhkan rumput di padang pasir yang kering dan tandus tersebut. Setelah merenung, ia pun teringat pada Abu Nawas, orang yang terkenal akan kecerdikan dan kelucuannya. Raja Harun memanggil Abu Nawas ke istana untuk meminta bantuannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Abu Nawas datang dengan senyum lebar. Seperti biasa, penuh percaya diri dan sikap santai. Setelah mendengarkan permintaan Raja Harun, ia pun menggaruk-garuk kepalanya seolah sedang berpikir keras. Ia berkata, "Wahai Paduka, menumbuhkan rumput di padang pasir bukanlah pekerjaan yang mudah, namun saya yakin saya bisa melakukannya. Tapi saya membutuhkan waktu, dana, dan sedikit kebebasan untuk melaksanakan rencana ini." Raja Harun, yang sudah sering mendengar kelicikan Abu Nawas, tersenyum dan merasa tertantang. "Baiklah, Abu Nawas, kamu akan mendapatkan waktu dan dana yang kamu perlukan. Tapi ingat, aku ingin melihat hasilnya. Jangan membuatku kecewa." Abu Nawas pun mengangguk dan segera berangkat ke negeri tetangga yang gersang itu. Setibanya di sana, ia mulai meneliti kondisi tanah dan cuaca di padang pasir tersebut. Setiap hari, ia berjalan mengelilingi padang pasir, menancapkan kayu-kayu kecil di beberapa tempat dan mencatat sesuatu di buku catatannya. Penduduk setempat mulai merasa penasaran, tetapi Abu Nawas selalu menjawab dengan senyum penuh teka-teki setiap kali ditanya apa yang sedang ia lakukan. Setelah beberapa minggu, Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk negeri itu dan berkata dengan nada serius, "Wahai penduduk negeri ini, saya telah menemukan cara untuk menumbuhkan rumput di padang pasir ini. Namun, cara ini sangat rumit dan memerlukan bantuan kalian semua. Saya butuh agar kalian menggali lubang di setiap titik yang telah saya tandai dengan kayu." Penduduk pun mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh semangat.
Mereka menggali lubang-lubang kecil di seluruh padang pasir, meski mereka tidak tahu apa gunanya. Sementara itu, Abu Nawas terus mengutarakan penuh rahasia dan hanya sesekali tersenyum misterius. Setelah lubang-lubang selesai digali, Abu Nawas berkata, "Sekarang, setiap malam, kalian harus menyiram lubang-lubang ini dengan air. Jika kalian melakukannya dengan tekun, rumput akan tumbuh di sini dalam waktu yang singkat." Mendengar perintah tersebut, para penduduk menjadi bingung dan merasa ragu. Namun, mereka sudah terlanjur menggali lubang-lubang itu dan ingin melihat hasilnya. Maka, setiap malam mereka menyiram lubang-lubang tersebut dengan air. Air yang didapat pun bukanlah air yang berlimpah. Mereka harus menimba dari sumur-sumur yang ada dengan susah payah. Namun, mereka tetap melakukannya dengan harapan dapat melihat keajaiban yang dijanjikan oleh Abu Nawas. Bulan demi bulan telah berlalu, tetapi tak ada rumput yang tumbuh di padang pasir itu. Penduduk mulai merasa marah dan menganggap Abu Nawas telah menipu mereka. Mereka mendatangi Abu Nawas dan berteriak, "Abu Nawas, kamu bilang rumput akan tumbuh, tapi ini sudah berbulan-bulan dan tidak ada yang tumbuh. Kami sudah lelah menyiram lubang-lubang itu." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, wahai saudara-saudaraku. Sebenarnya, kalian semua telah menumbuhkan rumput. Lihat, bukankah sekarang kalian jauh lebih kuat dan berotot karena menggali dan memuat udara setiap malam? Kalian telah menumbuhkan rumput di tubuh kalian, yaitu kekuatan dan ketahanan." Penduduk tentu saja tidak menerima jawaban Abu Nawas, dan mereka memutuskan untuk mengadukan hal ini kepada Raja Harun. Ketika Abu Nawas dipanggil kembali ke istana, Raja Harun sudah menunggunya dengan wajah masam. "Abu Nawas, kau telah menipu rakyat negeri tetangga dan membuat mereka bersusah payah menggali dan menyiram lubang-lubang yang tidak berguna. Apa yang kamu pikirkan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Wahai Paduka, sebenarnya saya tidak menipu mereka. Saya hanya ingin mengajarkan satu pelajaran berharga kepada mereka. Paduka meminta saya menumbuhkan rumput di padang pasir, tapi saya tahu itu tidak mungkin karena alam tidak bisa dipaksakan. Namun, melalui kegiatan itu, para penduduk belajar tentang pentingnya bekerja keras dan tidak menyerah dalam keadaan yang sulit. Mereka kini memiliki fisik yang lebih kuat dan bisa lebih bertahan dalam kehidupan di padang pasir yang keras." Raja Harun terdiam sejenak. Ia memandang Abu Nawas dengan serius, kemudian tertawa bahak. "Ah, Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku tidak bisa membantahmu. Meskipun tidak ada rumput yang tumbuh, Anda telah menanam semangat kerja keras di hati rakyat mereka." Akhirnya, Raja Harun memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya, meskipun rumput yang dijanjikan tidak pernah tumbuh. Sementara itu, penduduk negeri tetangga belajar untuk lebih bersyukur dan terus berusaha, bahkan di tengah kesulitan. Kisah Abu Nawas ini pun menjadi terkenal di seluruh negeri dan menjadi bahan tertawaan yang menghibur banyak orang. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang yang penuh kecerdikan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengubah kesulitan menjadi pelajaran hidup yang berharga, meskipun terkadang tidak biasa.